Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta Kamelia, saya mahasiswa dari UINSI Samarinda. Jadi tujuan saya ini ingin melakukan wawancara untuk keperluan tugas mata kuliah saya Hukum Bisnis Syariah. Saya ingin mengetahui tentang pandangan masyarakat, bagaimana kegiatan bisnis dan juga bagaimana bisnis menurut pandangan masyarakat, terutama bisnis syariah. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Karena ini kan banyak ya orang yang menjalankan usaha atau berdagang. Kalau menurut Anda, apa sih yang dimaksud dengan bisnis? Menurut pandangan Anda, bisnis itu seperti apa? Menurut saya, bisnis itu adalah kegiatan ekonomi yang bisa dilaksanakan dengan mandiri atau berkelompok orang, yang menghasilkan jasa atau penukaran barang yang hasil dibuatnya. Sekarang kan banyak juga kita mendengar istilah bisnis syariah, terutama di media atau di lembaga keuangan lainnya. Kalau menurut Anda sendiri, apakah Anda pernah mendengar istilah bisnis syariah? Dan pandangan Anda bisnis syariah itu seperti apa? Mungkin dari pandangan saya ya, mungkin pernah mendengar, tapi tidak mendalami. Tetapi menurut saya, bisnis syariah itu dia tidak berpatokan dengan keuntungan, tetapi dia menjalankan peminjaman atau suatu bisnis lah melalui prinsip-prinsip Islam yang halal dan adil. Gitu aja. Kemudian saya ingin menanyakan sedikit nih tentang istilah bunga pinjaman gitu. Kalau di bank kan ada ya namanya istilah bunga pinjaman. Biasanya istilah ini kan sering muncul kalau kita pinjam uang di bank. Kalau menurut pandangan Anda, bagaimana tentang bunga pinjaman itu? Apakah Anda pernah melakukan bunga pinjaman? Cuman menurut saya itu bunga pinjaman biaya yang diberikan kepada peminjam. Jadi biaya yang diberikan kepada kreditur yang berasal dari debitur. Debitur itu yang memberi. Jadi misalnya kita pinjam di bank, kita setiap peminjaman dapat berapa persen bunganya dalam cicilan per tahun berapa gitu. Jadi kalau menurut Anda, apakah pinjaman bunga itu diperlukan atau seharusnya tidak perlu? Menurut saya sih sebenarnya kalau diperlukan enggak juga, tapi itu hal yang wajar sih. Kenapa saya bilang hal yang wajar? Setidaknya misalnya nih, kita minjam nih, tapi tidak di bank, tapi kita minjam contohnya teman-teman dekat sendiri. Pasti dia nggak mau dong kembali dengan yang sama, karena istilahnya uangnya dia hilang selama beberapa bulan kita pakai, istilahnya dia minta kembalinya agak lebih lah sedikit gitu menurut saya. Selanjutnya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan kita sering melakukan jual beli gitu ya, apalagi kalau Anda juga pernah berbisnis pasti melakukan jual beli baik di pasar, di toko ataupun dimanapun. Biasanya dalam proses jual beli itu, apakah Anda menggunakan semacam akad atau perjanjian gitu, seperti ucapan terima kasih dan sama-sama seperti itu? Itu pasti sih, itu hal yang wajib yang pasti dilakukan. Jadi setiap berbisnis pasti melakukan akad ya. Selain itu ada juga istilahnya pembelian barang nih, contoh kita jual produk, misalnya nih bahasa itu kayak jual ikan segar gitu. Nah jadi itu sebelum beli ada perjanjian yang diusahakan buat, jadi kalau ikan ini jelek, sampai rumah ikan ini jelek, kami bisa kasih kembali. Nanti kami kembali uang atau ganti barang yang lebih bagus. Itu perjanjian gitu. Selain kata terima kasih dan sama-sama gitu. Baik. Yang terakhir nih, kalau kita bicara soal keuntungan ya, keuntungan dalam berbisnis, tentu semua orang ingin mendapat keuntungan itu. Tapi menurut Anda, bagaimana kalau seseorang mengambil keuntungan yang besar tanpa memikirkan apakah hal itu akan merugikan orang lain? Menurut Anda seperti apa? Sebenarnya sih itu masing-masing pendapat orang sih. Orang semua ambil keuntungan pasti akan ada penyebabnya. Contoh nih, dagang lagi ya. Contoh misal dagangan lah. Contoh dia lagi dagang layangan nih. Kenapa dia ambil untung banyak nih? Karena dia proses buatnya. Terus layangan itu kan musiman. Nah, jadi layangan itu laku-lakunya pas lagi musimnya doang. Jadi dia berhak pas jual di musim itu dia jual tinggi. Tuh, itu yang kedua. Yang kedua ada hal yang wajar juga. Contoh nih kayak bahan pokok, kayak beras, kayak gula, kayak minyak misalkan. Jadi itu kan istilahnya barangnya nggak bakal langka. Tapi karena ekonomi negara sekarang ini ya makin lama makin naik, mata uang makin lama makin tinggi gitu. Itu sebenarnya udah wajar sih buat orang-orang yang masih di ekonominya rendah, karena pasti buat dia kesusahan banget buat cari beras dan minyak itu. Tapi kalau kayak yang pedagang musiman tadi itu hal yang wajar, karena dagangnya dia hanya laku pas di musimnya itu. Jadi tergantung situasi. Ya, itu tergantung situasi. Itu pendapatnya mereka masing-masing. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Pendapat Anda sangat membantu saya dalam memahami pandangan masyarakat tentang bisnis ini seperti apa. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya berbagi waktu dan ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Cinta Kamalia. Saya mahasiswa dari UINSI Samarinda. Jadi kedatangan saya ke sini bermaksud untuk meruhan tugas mata kuliah saya, mata kuliah Hukum Bisnis Syariah. Jadi saya ingin mengetahui tentang pandangan masyarakat mengenai apa itu bisnis dan juga terutama untuk bisnis syariah gitu. Oke baik Bu, kita mulai dari hal yang sederhana dulu ya. Sekarang ini kan banyak ya orang yang menjalankan usaha atau berdagang gitu. Kalau menurut Ibu apa sih yang dimaksud dengan bisnis gitu? Dari pandangan Ibu sendiri bisnis itu seperti apa? Bisnis itu suatu usaha yang kita laksanakan untuk menghasilkan keuntungan tentunya, untuk menopang hidup kita, untuk melalui usaha yang bisa menghasilkan untuk menunjang kehidupan kita. Oh, gitu. Kalau boleh tahu apa Ibu pernah berbisnis? Pernah. Bisnis seperti apa yang Ibu jalankan? Saya berbisnis di bidang jualan ya. Jadi seperti menjual kue, terus orderan-orderan perusahaan kayak ada acara-acara seminar atau apa, terus bisa ngambil snack box gitu ke kami. Oke, sekarang kan banyak juga ya kita dengar istilah seperti bisnis syariah gitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, apa Ibu pernah mendengar istilah bisnis syariah ataupun Ibu pernah menjalankan bisnis syariah tersebut? Saya nggak pernah mendengar bisnis syariah, dan sekarang juga saya belajar untuk menjalankan bisnis syariah itu. Jadi walaupun saya berbisnis dengan syariah, saya juga mengambil sesuatu namanya seperti kreditan atau segala macam, itu saya sudah memakai bisnis syariah. Ya, saya sudah nggak memakai. Berarti sudah paham tentang bisnis syariah ya? Ya, insya Allah. Oke, kemudian saya ingin menanyakan sedikit nih tentang istilah bunga pinjaman gitu ya. Biasanya istilah ini kan sering muncul kalau kita ingin meminjam uang di bank gitu kan. Bagaimana pandangan Ibu terhadap bunga pinjaman ini? Apakah Ibu setuju atau Ibu tidak melakukannya? Saya rasa kurang setuju ya. Saya tidak melakukannya. Cuman saya mengerti, saya tahu tentang bunga pinjaman. Tapi untuk insya Allah untuk sekarang saya sudah tidak setuju dengan bunga pinjaman karena mungkin bisa memberatkan nasabah ya, atau memberatkan orang yang meminjam. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita kan sering ya melakukan jual beli, apalagi juga sudah biasa berbisnis gitu kan. Nah, baik di pasar ataupun di toko, dimanapun, biasanya kan kita berjual beli itu ada yang istilahnya namanya akad gitu ya. Nah, apakah Ibu menggunakan perjanjian atau akad tertentu seperti ucapan terima kasih atau yang sebagainya? Ya, setiap kami melakukan bisnis atau melakukan jual beli, kami selalu menggunakan akad. Walaupun hanya sekedar kata untuk umpamanya kita di pasar nih, terus kita belanja, terus kita saya beli ya Bu, gitu. Misalkan nanti penjual akan menjawab, ya beri doa atau gimana, itu kami selalu melakukan akad. Oke, lalu kalau kita bicara soal keuntungan dalam berbisnis gitu, tentu semua orang ini kan ingin memiliki keuntungannya terhadap dirinya sendiri gitu. Tapi menurut Ibu, bagaimana kalau ada seseorang yang mengambil keuntungan yang besar tanpa memikirkan apakah hal itu akan merugikan orang lain? Kalau menurut pandangan Ibu seperti apa? Saya kurang setuju ya dengan hal begitu. Karena kasihan konsumen, itu akan merugikan konsumen. Jadi kita harus sewajarnya saja. Jadi seandainya modal kita umpamanya 50.000 modal kita, paling kita ngambil keuntungan itu sekitar maksimal 30%. Itu sudah mempertimbangkan seperti transportasinya atau hal-hal yang di luar dari modal, itu sudah masuk. Jadi maksimal saya rasa tidak boleh melebihi dari 50%. Jadi selama berjalannya bisnis, banyak masukan dari teman-teman, banyak juga mengikuti kajian-kajian. Jadi insya Allah kami belajar terus dan mengerti tentang bisnis. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Ibu sangat membantu saya dalam memahami pandangan masyarakat tentang bisnis dan bisnis syariah ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap usahanya. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Oke Mbak, sebelumnya perkenalkan nama saya Cinta Kamalia. Saya dari mahasiswa UINSI Samarinda. Jadi kedatangan saya ke sini, saya ingin menanyakan seputar bisnis syariah itu. Silakan. Jadi apa Mbak mengetahui tentang bisnis dan Mbak menekuni bisnis di bidang apa? Iya, jadi bisnis itu kayak kita menjual barang untuk mendapatkan untung. Nah, contohnya seperti jual makanan, jualan baju, atau jualan barang-barang yang lainnya. Nah, kebetulan saya juga punya bisnis di bidang makanan gitu. Makanan kayak brownies, bola jusan gitu. Mbak pernah nggak mendengar istilah bisnis syariah? Sering mendengar bisnis syariah. Menurut pemandangan Mbak itu
Menurut saya bisnis syariah itu beda ya sama bisnis biasa. Bisnis syariah itu berjualan sesuai aturan Islam gitu. Contohnya kayak nggak ada riba, nggak ada kredit-kreditan lah gitu. Oh iya. Ya, iya. Terus apakah Mbak pernah mendengar istilah bunga pinjaman? Pemahaman Mbak seperti apa? Jadi saya tahu bunga pinjaman itu kayak kita pinjam uang, terus kita mengembalikan uang itu dengan lebih. Jadi menurut saya itu kan bunga pinjaman itu kan termasuk riba ya. Dalam Islam juga kebetulan dilarang untuk meminjam uang dengan riba gitu. Jadi untuk saat ini karena saya belum butuh juga, saya memutuskan untuk menjauhi tentang riba itu. Cuman kalau kedepannya misalnya nanti saya butuh untuk mengembangkan usaha, menambah pinjaman gitu, insya Allah pasti saya usahakan menggunakan bank yang tanpa riba, bank syariah contohnya. Oke, kalau dalam kegiatan Mbak kan biasa berbisnis ya, berarti sehari-hari di rumah juga berbisnis ya, berjualan brownies ya. Oke, kalau dalam kegiatan jual beli ini, apakah Mbak biasanya menggunakan akad atau bentuk perjanjian kayak mengucapkan terima kasih bersama seperti itu? Pastinya kita menggunakan akad ya. Contohnya kalau misalnya dalam Islam pembelinya atau penjualnya bilang jual, pembelinya bilang beli gitu supaya lebih sah gitu. Oke, yang terakhir nih Mbak, kalau dalam misalnya keuntungan dalam bisnis ya, ini pemahaman Mbak aja. Apakah diperbolehkan kalau seseorang itu mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau Mbak misalnya dalam berbisnis mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam berbisnis tanpa memperhatikan apakah hal tersebut itu dapat merugikan pihak lain atau tidak? Kalau menurut saya bisnis itu kan nggak perlu untung yang banyak ya. Yang penting orang senang, orang kembali lagi gitu. Soalnya bisnis itu kan bukan cuma soal mencari uang, tapi juga kejujuran, mencari kepercayaan dari customer ke kita gitu. Terus kalau misalnya kita ambil untuk kebanyakan, terlalu tinggi, orang jadi kayak males gitu loh untuk balik lagi. Sedangkan kan kalau misalnya saya kan prinsipnya jualan nggak perlu banyak untung, yang penting banyak pembeli datang lagi gitu. Jadi bisnis Mbak ini bisa dikatakan sudah syariah. Insya Allah. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Sama-sama. Semoga bisnisnya lancar terus. Amin. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.